Suatu malam terlihat polisi Prancis sedang mengejar 3 perampok yang baru aja merampok toko jam mewah. Mereka kabur pakai motor yang dimodif jadi sangat cepat. Pengejaran dipimpin oleh polisi khusus bernama Charlie. À tous les renforts, à tous les CP. Direction Porte de Saint-Cloud. Suivi. 51 de TM51, allez en renfort, je répète renfort. Bravo, Charlie, remontez. T1, laissez la priorité. Rapprochez vos effectifs porte de Versailles. Qui décroche, débarque par la droite. Putain! Négatif TM51, cessez la chasse. L'Italie bloquée, on a des VL? Libre, Bravo au sol, on appelle les secours. Il coupe vers les rails d'Oscar. Je lâche pas. Alpha, fin de la chasse, je répète, CM51, compte rendu. Major Delvaux, compte rendu, demandez immédiatement. 3 perampok itu berhasil kabur. Keesokan paginya di arena balap motor trail terlihat ada seorang pembalap bernama Mikhail sedang santai menonton peserta lain. Kakak Mikhail yang bernama Soli lalu menyuruh adiknya siap-siap. Sebentar lagi pertandingan dimulai. Sebenarnya tanah arena balap ini punya ayah mereka. Dulu ayah dan almarhum ibu adalah pembalap hebat. Soli juga pernah jadi pembalap tapi berhenti akibat kecelakaan parah. Sekarang dia jadi teknisi motor sekaligus manajer adiknya. Tak lama kemudian pertandingan dimulai. Voilà, ça sent la poudre. Sa position sur ce punch incroyable. Juste de l'autre côté, il a un avantage élevé à la maison. Il est en train de lui souffler dans le casque. Il est déjà revenu en deuxième position. Mais c'est pas fini parce que Kevin Lautier, il est devant. Il pop, Kevin Lautier continue ses armes. Il y a le feu. Oh, il y a une trace incroyable, Michael. Il est agressif dans les bosses. Il vient de reprendre le fort, Michael. Pour fermer les portes du Sama 80 du bonheur. Pour mettre sur ce circuit. Oh là là, double whip. Il s'échappe. Alors que tous les pilotes s'accrochent. Ces deux-là mènent un combat personnel. C'est chaud bouillon. Ah, il le sort. Magnifique, grand vainqueur aujourd'hui. Bonne position. Et c'est Kevin. Créé par un couple légendaire des années Carrera qui termine vainqueur ici avec nous aujourd'hui. Mikhail kalah. Saat sedang membersihkan motor, ayah datang. Ayah sangat kecewa. Padahal ayah selalu menyuruh agar rajin latihan, tapi Mikhail nggak pernah denger, cuma males-malesan terus. Melihat ayah dan adiknya berdebat, Soli berusaha memisahkan. Sementara itu di kantor polisi, Charlie dimarahi atasannya karena gagal menangkap 3 perampok tadi malam. Charlie menjelaskan perampokan semalam terlalu sempurna, seperti sudah direncanakan. Pasti ada pegawai toko yang membantu. Dia juga tak bisa mengejar karena mereka pakai motor yang dimodif. Namun atasan tak peduli. Charlie ini tim khusus, motornya juga motor mahal, jadi nggak ada alasan. Gagal ya gagal. Charlie pun terdiam. Di sisi lain, salah satu perampok semalam terlihat sedang ingin mencuri lagi. Dia gagal tapi berhasil kabur. Malamnya ketika makan bersama, ayah memberitahu karena kekalahan Mikhail tadi pagi, semua sponsor mereka mundur. Ayah lalu jujur, sebenarnya dia bangkrut. Ayah terlilit hutang sebesar 150.000 euro atau 3 miliar rupiah. Seandainya tadi Mikhail menang, sponsor pasti akan memberikan uang untuk membayar cicilan. Sekarang ayah bingung gimana cara melunasi hutang.
Jika gagal bayar, maka tanah arena balap dan rumah akan disita bank. Satu-satunya cara adalah ayah terpaksa harus menjual semua motor balap terkenal punya ayah dan almarhum ibu. Mendengar itu, kedua anaknya marah. Mikhail bilang dia akan bantu cari uang. Tadi ada temannya menawarkan pekerjaan jadi penguji motor balap baru. Bukannya senang, ayah malah balik marah. Daripada kerja nggak jelas, lebih baik Mikhail fokus latihan agar tak kalah balapan terus. Mikhail yang sakit hati langsung pergi dari sana. Besok paginya, Mikhail mengajak Soli menemui temannya yang bernama Yasin untuk uji coba motor balap baru. Yasin mengenalkan teknisi yang bernama Theo dan bosnya yang bernama Elias. Ketika Soli menganalisa, dia sadar ada kesalahan. Pasti motornya terasa berat. Mendengar itu, Theo tersinggung. Wanita seperti Soli tahu apa soal motor? Di tengah perdebatan, Elias penasaran lalu bilang, gimana kalau kita buktikan ucapan Soli? Biar Mikhail coba motornya. C'est pas mon frein le problème, c'est le scoot qui avance pas. Le frein. Y a un pont dans ton camion? Ternyata ucapan Soli benar. Elias kagum. Tak lama kemudian Charlie datang mencari Yasin. Kemarin di TKP perampokan ditemukan sarung tangan milik pelaku. Dari sidik jarinya cocok dengan Yasin. Tiba-tiba dari luar rekan Charlie teriak, Yasin kabur pakai motor Mikhail. Ça va aller, ça va. Je suis vraiment désolée, je pensais pas de arriver. Bougez pas de là. Yasin tertangkap. Untuk sementara, motor Mikhail pun disita polisi. Setelah polisi pergi, Soli dan Mikhail ke bengkel Ilyas, minta bayaran sekaligus uang ganti rugi karena motor Mikhail disita. Setelah dapat uang, saat Soli mau pergi, Elias menawarkan pekerjaan untuk memodif motornya. Jika minat nanti datang aja ke sini lagi. Ketika Soli pergi, Theo protes. Kenapa Elias malah memasukkan orang asing? Gimana kalau kita ketahuan? Ternyata 3 orang yang merampok toko jam mewah kemarin malam adalah Yasin, Elias, dan Theo. Elias coba meyakinkan semua akan baik-baik aja. Daripada takut ketahuan Soli, lebih baik Theo fokus dengan rencana perampokan berikutnya. Malamnya di garasi, Soli melihat ayah sedang memandangi motor kesayangan ibu. Ayah berkata dia bingung kenapa dulu ibu suka sekali motor itu. Padahal rangka motornya kurang kuat, mesinnya juga jelek dan sulit dikendalikan. Soli bilang mungkin karena motor itu sama seperti ayah. Banyak kekurangannya, tapi ibu tetap cinta. Ayah pun terdiam, lalu pergi. Di momen itu, Soli akhirnya sadar sebenarnya jauh di lubuk hati, ayah juga berat melepas motor kenangannya bersama ibu. Demi bisa melunasi hutang, Soli pun memutuskan menerima tawaran kerja Elias. Sementara di depan kantor polisi, waktu Yasin mau dipindahkan ke penjara, mendadak ada orang mabuk ngamuk menyerang Charlie dan anak buahnya. Di tengah kekacauan, Yasin langsung kabur. Polisi berusaha mengejar tapi disuruh berhenti. Ternyata ini rencana Charlie. Sebelum Yasin kabur, dia telah memasang alat pelacak untuk melacak siapa 2 rekan Yasin lainnya. Keesokan paginya, kabar tentang Yasin kabur didengar Elias. Elias bertanya ke Theo apa dia tahu di mana Yasin sekarang. Sayangnya Theo nggak tahu. Elias kesal, kenapa nggak diam di penjara aja? Jika terlacak kita bisa ikut tertangkap. Tak lama kemudian Soli datang lalu bilang kalau dia menerima tawaran kemarin. Tanpa basa-basi, Elias langsung menutup bengkelnya dan mengajak ke ruang rahasia.
Ia menunjukkan 3 motor yang akan Soli modif sambil menjelaskan dia mau 3 motor itu jadi ringan, cepat, dan kuat. Sebelum mulai kerja, Soli minta bayaran 100.000 euro atau 1,9 miliar rupiah. Dia kasih garansi seumur hidup. Kedepannya kalau mau modif lagi tinggal bilang aja, nggak usah bayar. Elias setuju. Nanti malam Soli bisa mulai kerja. Sepulang ke rumah, Soli melihat ayah dan adiknya sedang ngobrol dengan Charlie. Charlie ke sana untuk memberitahu tentang motor Mikhail yang masih disita di kantor polisi, sekaligus menginterogasi tentang grup 3 perampok yang sedang dia buru. Berdasarkan informasi, katanya Mikhail adalah teman Yasin. Selesai interogasi, Charlie pergi. Soli lalu menceritakan semuanya pada ayah. Agar ayah percaya, Soli memberikan uang ganti rugi motor dari Elias. Ayah pun memarahi mereka berdua, terutama Mikhail. Udah dibilang fokus latihan aja, ngapain masih nekat kerja? Bukannya bantu ayah malah nyusahin, bahkan sampai berurusan dengan polisi. Dasar anak tak berguna. Malamnya Elias pergi menemui anak buahnya yang kerja di perusahaan jasa keamanan. Jadi kalau ada toko barang mewah butuh pengawalan untuk mengantar barang, mereka akan pakai jasa perusahaannya. Kali ini Elias ingin merampok kurir pengantar berlian. Setelah anak buahnya menjelaskan rute perjalanan, Elias memintanya menempelkan alat pelacak di mobil si kurir. Di sisi lain, di bengkel terlihat Soli dan Theo mulai memodif motor. Soli Carella takes the quite like this. What an incredible couple. This spectacular lap. T'as acté l'appartement là? On sait qu'il a pas bougé de l'immeuble. Hari demi hari berlalu, akhirnya motor yang Soli modif selesai. Hubungannya dengan Theo juga semakin akrab. Suatu pagi, selesai menguji motor, Theo bertanya kenapa Soli berhenti balapan. Soli cerita, dulu waktu dapat kabar ibunya meninggal akibat kanker, dia sangat frustasi. Selama ini ibu tak pernah cerita apa-apa tentang penyakitnya. Dengan perasaan campur aduk, Soli mengendarai motornya sekencang mungkin. Dia ngebut sengebut-ngebutnya sampai kecelakaan parah. Semenjak itu, dia trauma. Setiap kali naik motor, rasa sakit dan kecewa yang dia rasakan dulu kembali muncul. Mendengar cerita Soli, Theo mengerti. Di momen itu, Theo terlihat mulai jatuh hati. Siangnya di rumah, Mikhail dapat pesan dari Yasin. Yasin mengabarkan dia sudah keluar penjara dan menawarkan pekerjaan. Jika minat nanti malam datanglah ke bengkel Elias. Awalnya Mikhail bimbang, dia takut berurusan dengan polisi lagi. Namun demi membuktikan pada ayah bahwa dia juga berguna, Mikhail memutuskan setuju. Malamnya di belakang bengkel, Elias bingung kenapa ada Mikhail. Sebelum Mikhail sempat menjelaskan, Yasin datang. Yasin cerita karena sekarang statusnya adalah buronan, jadi untuk sementara waktu Mikhail akan menggantikannya merampok sampai keadaan aman. Elias pun menolak. Mikhail nggak jago nyetir. Dia nggak mau cuma gara-gara anak amatir dia tertangkap polisi. Soli yang baru sampai tak sengaja menguping obrolan mereka. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Elias menembak Yasin hingga tewas. Ketika Soli masuk, dia kaget kenapa adiknya ada di sana. Elias selalu memaksa Mikhail memegang pistol sambil berkata, sekarang sidik jari sudah menempel. Bila Soli tak mau adiknya jadi tersangka, maka Soli harus menggantikan Yasin merampok besok. Elias sudah mencari informasi. Dia tahu Soli jauh lebih jago balapan dibanding Mikhail. Karena tak punya pilihan, Soli terpaksa menurut. Tak lama setelah mereka semua pergi, Charlie datang. Saat memeriksa jasad Yasin, Charlie menemukan kertas berisi gambar denah lokasi. Ia yakin itu pasti tempat perampokan berikutnya. Di rumah, Soli coba menenangkan adiknya yang masih syok.
Ia janji semua ini akan segera berakhir. Setelah Mikhail tenang, Sully ke halaman belakang menemui Theo yang menunggunya. Theo minta maaf, dia tak tahu Elias akan segila ini. Mendengar itu, amarah Sully meledak. Ia menyesal bertemu mereka bertiga. Theo berusaha menjelaskan mungkin ini perampokan terakhir. Dia mau berhenti. Agar kita semua bisa keluar dari masalah ini, dia minta Sully tetap tenang. Theo punya rencana. Yang dia butuhkan cuma kepercayaan Sully. Melihat kesungguhan Theo, Sully luluh dan percaya. Paginya Sully mencoba latihan naik motor lagi. Ia memakai motor kesayangan sang ibu. Tanpa sadar dari kejauhan, ayah menonton. Selesai latihan, ayah menghampiri lalu bilang Sully mirip sekali ibu. Ayah minta maaf harus menjual motor-motor itu. Dulu ayah pernah gagal melindungi ibu dari penyakitnya. Kini dia tak ingin gagal melindungi anak-anak. Ia janji pasti akan segera melunasi hutang. Dengan mata berkaca-kaca, ayah berkata, melihat putri tercintanya akhirnya berani naik motor lagi. Ayah sangat bahagia. Sully terharu. Siangnya, Sully dan Theo ke tempat persembunyian Elias. Di sana, Elias menjelaskan rencana perampokan hari ini. Saat semua siap, mereka bertiga pun berangkat. C'est parti, on se tient prêt. Reçu. GPS activé. Soyez libre. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Dégagez, dégagez! Allez, casse-toi là! Allez, allez, pars-toi! Les pierres. Théo, couvre-moi. C'est bon, j'ai les diamants. Rencana berhasil. Waktu mau kabur, Charlie datang. Mereka bertiga berpencar. Charlie langsung menyuruh anak buahnya mengejar Sully dan Elias. Dia akan mengejar Theo yang membawa berlian. T'arrêtes à toi. Je te vois, j'arrive. Allez, viens me chercher maintenant. Faites gaffe. C'est le même flic que sur le pays. Charlie dan Theo jatuh dari motor. Tak lama kemudian Sully datang menyuruh Theo naik. Tapi Theo menolak. Theo memberikan tas berisi berlian lalu minta Sully pergi. Tetap ikuti rencana. Melihat Sully membawa berlian, Charlie bergegas mengejar. J'ai la pierre.
Dari kejauhan, Elias yang melihat Soli terpojok langsung membantu. Soli berhasil kabur sementara Elias dan Charlie jatuh. Mereka berdua pun by one. Charlie pingsan. Untungnya dia berhasil memborgol tangan Elias. Waktu Soli menjemput, Elias minta tolong bukakan borgolnya. Pistolnya tadi tercebur ke sungai. Cepatlah, Theo sudah menunggu kita di tempat persembunyian. Dengan tatapan dingin, Soli memberikan tas curian kosong sambil berkata, Theo sudah kabur membawa berlian. Sebenarnya ini rencananya dengan Theo. Saat tadi berpencar, Theo kabur membawa berlian, sementara Soli membawa tas kosong dan sengaja menggiring polisi ke dekat sungai. Dia pura-pura tak bisa kabur agar Elias menolong. Seandainya tadi pistol Elias tak jatuh ke sungai, Soli tetap akan membuangnya. Sekarang Elias tak bisa kabur lagi. Oh iya, lebih baik Elias jangan memberitahu polisi tentang identitas Soli. Jika Soli sampai ikut tertangkap, maka dia dan Theo akan memberitahu bahwa Eliaslah yang telah menghabisi Yasin. Hukuman Elias pasti akan jauh lebih berat. Setelah mengatakan itu, Soli pergi meninggalkan Elias yang hanya bisa terdiam, lemas. 1 tahun berlalu di arena, terlihat para pembalap sedang bersiap-siap. Ketika ayah ingin menghampiri anak-anaknya, Charlie datang lalu bilang selama ini dia telah menyelidiki. Dia curiga kedua anak ayah terlibat perampokan berlian. Mungkin kasus kemarin tak ketahuan karena tak ada bukti. Namun jika masih berani mencuri lagi, dia bersumpah pasti akan menjebloskan kedua anak ayah ke penjara. Setelah Charlie pergi, tak lama kemudian para pembalap bersiap di posisi masing-masing. Dari kejauhan, Theo menonton. Tak hanya Michael, kali ini Soli juga ikut balapan. Balapan menggunakan motor kesayangan sang ibu.